Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Sulistiawati dari Prodi Hukum Pidana Islam UIN Wali Songo, Semarang. Baik, saya akan mempresentasikan esai saya yang berjudul Pandemi Menggertak Tak Menyurutkan Pilkada Serentak, Strategi Berpayung Hukum Klimaks sebagai Tolak Ukur Demokrasi Kini dan Kelak. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi problematika atau yang melatar belakangi dalam membuat esai tersebut? Yang pertama, adanya pro kontra dalam pelaksanaan pemilu di tengah wabah ini. Yang kedua, adakah payung hukum yang kuat untuk melaksanakan pemilu di tengah wabah yang sebelumnya sudah ditetapkan tanggalnya namun diundur karena wabah belum juga mereda? Dan yang ketiga, seperti apa peran penting KPU dalam mengawal demokrasi ini, terlebih di masa pandemi seperti ini, untuk menuju keberhasilan pilkada sebagai tolak ukur masa depan demokrasi kini dan kelak. Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3. Perpaduan konsep negara hukum dan demokrasi dalam desain Undang-Undang Dasar 1945 ini akan lebih menguatkan negara hukum Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Estafet kepemimpinan dalam negara demokrasi haruslah terus berganti untuk mencegah praktik otoritarisme. Nah, serba-serbi tentang pilkada ini sudah menggema, bahkan saat ini sudah memasuki masa kampanye. Meski wabah atau pandemi COVID-19 ini belum juga mereda. Adanya pandemi ini membuat tugas KPU menjadi semakin berat sebagai penyelenggara sekaligus lembaga pengawal demokrasi di Indonesia. Pilkada yang seharusnya digelar pada tanggal 23 September 2020 ini akibatnya harus diundur menjadi tanggal 9 Desember 2020. Namun, apabila COVID-19 ini tidak juga reda, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu pertama, pilkada akan berpotensi diundur untuk tahun 2021. Sedangkan yang kedua, pilkada akan tetap dilaksanakan di tengah wabah dengan mengikuti standar protokol kesehatan pemerintah. Penundaan yang terjadi ini menyebabkan adanya mismatch dalam hukum, atau di dalam istilah hukumnya dikenal dengan das solen, peraturan hukum, dan dasen, peristiwa konkret. Dasen yang hari ini terjadi membuat das solen yang ada di dalam UU nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi tidak dapat berlaku sebagaimana semestinya. Tentunya, hal ini menimbulkan sebuah ketidakpastian hukum dan berbahaya bagi penyelenggaraan sebuah sistem ketatanegaraan. Dasen hari ini secara tidak langsung telah menggugurkan UU nomor 10 tahun 2016 sebagai dasolen. Maka secara konseptual telah terjadi kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini tidak boleh terjadi secara berlarut-larut. Maka dirasa perlu presiden atau pemerintah mengeluarkan Perpu sebagai payung hukum yang kuat untuk melaksanakan pilkada di tengah pandemi ini. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga tertulis dalam pasal 1 angka 4 UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kondisi bahaya dalam suatu negara. Apabila pilkada ini tidak dilaksanakan saat ini, maka dikhawatirkan akan terjadi konflik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, ataupun konflik horizontal antara masyarakat pendukung pemerintah dengan masyarakat oposisi pemerintah. Dan tidak adanya kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir apabila pilkada tetap dilaksanakan tanpa Perpu atau payung hukum yang kuat, maka hasil dari pilkada akan dinilai
inkonstitusional, dan pemimpin daerah yang terpilih ilegal karena tidak sesuai dengan penetapan waktu pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Apabila hal itu terjadi, maka keberlangsungan demokrasi di Indonesia akan terancam. Maka upaya preventif untuk menerbitkan Perpu harus ditempuh oleh pemerintah. Pada akhirnya, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 pada akhirnya disetujui oleh DPR pada tanggal 14 Juli tahun 2020 untuk menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Terbitnya Perpu tersebut selanjutnya menjadi tanggung jawab KPU sebagai stakeholder di bidang pemilu untuk mengawal keberlangsungan demokrasi di Indonesia di tengah pandemi ini. KPU adalah lembaga negara penyelenggara pemilu yang dijamin oleh undang-undang dan lembaga negara yang disebut dengan constitutional importance. KPU ditegaskan bersifat nasional, tetap, dan mandiri atau independen, yang derajat kelembagaannya sama dengan lembaga-lembaga lain yang dibentuk oleh undang-undang. Independensi di sini bermakna sebagai kekuatan atau power, paradigma, etika, dan spirit untuk menjamin suatu proses dan hasil dari pemilu merefleksikan kepentingan rakyat, bangsa, negara, sekarang, dan masa yang akan datang. Integritas KPU sebagai pilar utama penyelenggara pilkada di Indonesia menjadi tolak ukur demokrasi di Indonesia. Karena selain rakyat, keberhasilan pemilu juga berada di tangan KPU. Robert A. Dahl memberikan tolak ukur agar suatu pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Pertama, inclusiveness. Setiap orang yang sudah dewasa harus diikutkan pemilu. Kedua, equal vote. Artinya, setiap suara memiliki hak dan nilai yang sama. Ketiga, effective participation. Artinya, setiap orang berhak mempunyai kebebasan untuk mengekspresikan pilihannya. Keempat, enlightened understanding. Artinya, untuk mengekspresikan pilihan politiknya secara akurat, setiap orang harus mempunyai kemampuan dan pemahaman yang kuat untuk menentukan pilihannya. Dan yang kelima, final control of agenda. Artinya, pemilu dianggap demokratis apabila ada ruang untuk mengontrol dan mengawasi berjalannya pemilu tersebut. Terpenuhinya tolak ukur yang saya sebutkan tadi, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi akan tetap berlangsung, bahkan membaik untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Menurut Hans Kelsen, salah satu esensi demokrasi terletak pada ada atau tidaknya kompromi yang menyatukan perbedaan pendapat untuk menentukan sebuah tatanan bagi landasan sebuah negara. Dengan adanya payung hukum yang kuat, maka memberikan suara pada pilkada nanti adalah suatu kewajiban bagi warga negara sebagai salah satu bentuk kompromi tersebut. Hal itu karena pemilu adalah suatu manifestasi untuk penegakan hak asasi setiap warga negara dan untuk mewujudkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal inilah yang dijadikan acuan untuk tetap melaksanakan pilkada meski berada di tengah wabah seperti ini. Agar prinsip dari demokrasi itu sendiri terasa terimplementasikan dengan baik. Selama prinsip demokrasi diimplementasikan dengan baik, maka keberlangsungan pemilu di Indonesia dapat dipastikan juga akan membaik, karena keberhasilan pilkada selanjutnya menjadi tolak ukur
keberhasilan atau kemajuan demokrasi saat ini dan kelak nanti. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.